Halo gue Dika, gue baru lulus dari Mesir dan gue Ustadz. Aneh juga sih bilang Ustadz ya, soalnya di Indonesia dong tuh Ustadz jadi profesi. Di Mesir tuh Ustadz ya panggilan biasa. Gue manggil teman-teman gue Ustadz sama mahasiswa. Kayak kalau mau ajak nongkrong, Ustadz nongskoy. Ya masa ya Fathah, XG, ya Domah, ya kali nggak yuk. Aneh tuh yang bercandaan orang Mesir tuh. Kayak itu sama kayak atau nggak sih kayak di Indonesia orang nyebut haji gitu, Pak Haji. Kayak seakan-akan haji tuh kebanggaan banget gitu loh. Di Arab semua orang tuh haji. Ya tapi nggak ada yang namanya haji semua. Nggak, gue paham sih kalau di Indonesia orang mau haji tuh harus naik pesawat gitu loh. Kalau di Arab Saudi tuh orang naik haji bisa naik Grab. Nggak mesti naik pesawat. Apa bangganya naik Grab? Dan sekarang gue udah ngejawabin orang-orang kalau nanya kayak tentang hukum. Sering banget tuh kayak, Dik, hukum yang ngerokok apa? Hukum yang ngerokok itu haram. Kok haram, Dik? Haram kalau pakai rokok gue. Ya nggak tahu sih kok. Masalahnya kalau gue jawab serius ya, teman-teman gue kadang nyebelin kayak bakal ada pertanyaan-pertanyaan berlanjut gitu tuh kayak, Dik, hukumnya makan mie boleh nggak? Di begitu ditanya, nggak boleh lah. Boleh. Dan sekarang juga aneh deh. Gue juga udah sumpah pernah. Orang tiba-tiba ngetok rumah gue. Tok. Iya kenapa? Bisa ngusirin setan nggak? Ya Allah. Ustadz job desk-nya ngusirin setan. Ya gue apal ayat kursi. Tapi kan apal doang, nggak bisa ngusir setan. Karena ada tuh orang apal ayat nikah tapi jomblo. Jadi nggak ada hubungannya juga. Gue dari kecil udah masuk madrasah ibtidaiyah. Jadi tuh gue dari kecil ya udah belajar bahasa Arab. Jadi sekolah gue tuh madrasah gue kayak kerja sama langsung gitu sama Mesir kurikulumnya. Jadi yang dipelajarin di Mesir gue pelajarin juga di sekolah gue. Jadi kayak kelas 1 SD tuh gue udah harus dipaksa, nggak dipaksa sih, udah harus sukarela, dipaksa ngapal juz 30. Ntar kelas 2 juz 29, kelas 3 juz 28. Jadi pas kelas 6 tuh gue udah nyampe juz berapa? 24. Ya jadi kalau anak lain pulang sekolah bisa main PS, gue ngeliatin orang doang main PS. Ya karena sekolah gue juga full day juga, kecil tuh. Masuk setengah 7, dulu awal pulang jam 5. Jadi ke rumah tuh Jakarta kan macet banget ya. Ke rumah bisa 2 jam, nyampe rumah jam 7. Belum kerjain PR, belum berantem sama kakak. Ya udah cuma dapat capek doang terus tidur, besok gitu lagi. Sabtu Minggu tidur doang. Ya nggak tahu, gue ngerasa kayak bukan masyarakat ya, orang tua di Indonesia tuh kayak obsesi banget anaknya jadi ahli agama. Kenapa ya, gue juga nggak tahu dah. Kayak kalau gue di Mesir ya, agama dipelajarin tapi nggak harus lu jadi ustadz semuanya gitu. Banyak tukang buah itu hafal Quran di Mesir, tukang buah, tukang rokok itu hafal Quran. Jadi kalau lu mau belajar agama ya nggak mesti jadi ustadz sebenarnya. Bisa jadi diri lu sendiri, jadi apapun. Gue SMA di tempat yang sama, gue jadi SD, SMP, SMA di tempat yang sama, ada namanya Al-Azhar. Itu kurikulumnya langsung dari Mesir, jadi kelar dari situ gue juga langsung ke Mesir, tes beasiswa, dan alhamdulillah dapat lewat orang dalam. Enggak. Gue tes ikut kedutaan, gue berangkat ke Mesir untuk menggapai mimpi menjadi ustadz. Di sana gue ketemu sama banyak hal baru, kayak di Jakarta tuh. Gue bisa ngumpul sama teman-teman gue, nongkrong, ngobrolin cewek, ngobrolin apa. Pas ke sana langsung berubah drastis tuh. Yang diobrolin, kok kunut bisa beda sih? Ada yang pakai, ada yang enggak. Kok puasa lebarannya bisa beda? Ada yang 29, ada yang ngikutin bulan. Gue ngalamin itu tuh fase pindah tongkrongan. Kayak hebat ya. Dari ngomongin duniawi jadi ukhrawi.
Dan gue tentu pilih yang duniawi. Enggak lah, gue tengah-tengah. Di sana gue belajar banyak hal sih, yang pasti gue juga belajar baca kitab kuning. Sebenarnya kitab kuning tuh waktu SD gue juga belajar loh. Kayak ada kan ilmu namanya nahu sorof ya. Jadi setiap akhir kata itu beda-beda, kayak kitab. Kadang-kadang bisa dibaca kitaba, bisa dibaca kitabi, bisa dibaca kitabun. Tahu nggak kitabun? Kitabun itu, gue lupa lagi ada jokesnya tuh. Tapi harus ada cewek sebenarnya. Itu pick up line. Coba anggap aja ada cewek depan gue ya. Mbak tahu nggak artinya kitabun? Kitabun itu, kapan anak kita manggil kamu bun? Gitu sih, gitu-gitu. Dan di Mesir, ya banyak banget lah pokoknya dah. Gua belajar nahu sorof, tafsir, tauhid, hadis. Sedangkan ada temen gue di Mesir tuh ngambil jurusan ekonomi. Lu bayangin, lu belajar matematika, X, Y, Z-nya itu pakai waw, mim, ya. Kayak satu wahid mim ditambah wahid jim sama dengan astagfirullahaladzim. Supaya itu, tapi gue bersyukur banget ngambil agama di Mesir. Kalau ngambil ekonomi kayak temen gue nggak tahu dah. Itu, huruf hijaiyah ditempelin sama huruf itu pasangan terburuk yang pernah lu lihat. Jangan lihat deh. Gue balik ke Indonesia 2021 baru September. Dan ya udah, nggak terjadi apapun. Sama seperti ekspektasi orang kebanyakan juga, gue bakal naik dari mimbar ke mimbar, mengatakan hal-hal baik, memberikan dalil-dalil yang menyejukkan hati. Masya Allah buat gue ya. Ya lagi-lagi, ini semua gara-gara orang tua gue, tapi salah juga sih kalau gue bilang gue kuliah gara-gara orang tua gue. Tapi ya emang gue pengen banget juga, ini kan mimpi gue. Jadi ustadz kayak di TV tuh bisa ceramah kan, kayak jamaah, jamaah. Ya udah. Jadi kerjaan gue sekarang menjawabin orang-orang nanya apapun ke gue. Tapi maaf ya, gue orangnya raguan gini, emang kayak di pala gue tuh kayak kagak kesusun gitu kata-katanya. Kayak gue ngomong apa ya abis ini ya? Nggak sejago ustadz-ustadz yang lain. Sebenarnya kan ustadz-ustadz yang lain tuh kayak ngalir aja ngomong, tiba-tiba ada punchline-nya dikit. Coba lu cari di YouTube keyword ceramah, nomor 1 pasti ceramah lucu. Aneh banget ya. Maksud gue kalau nyari ceramah lucu ya ngapain nyari ceramah, mendingan sekalian aja nonton stand up gak sih? Tapi emang gitu sih daya tarik di Indonesia. Beda kalau di Mesir tuh ustadznya ada yang lucu, tapi lebih seringnya kayak merasa diomelin. Lu pernah gak sih denger orang Arab kayak teriak-teriak gitu berapi-api? Terus kayak diomelin bro. Kayak ahlan wa sahlan. Maaf bang ya, gue salah apa nih? Ya, kayak gitu dah. Tapi sebenarnya itu ustadz semua itu ekspektasi orang tua gue. Orang tua gue pengen gue jadi ustadz. Tapi bener gue ke Mesir, bener. Dan sekarang gue ngegokar, ngegrab, nganterin orang Arab naik haji. Enggak dong. Dan gue juga kadang-kadang stand up, dan stand up juga nggak pede juga sih gue bilang itu sebagai pekerjaan, karena gue senang karena hidup. Aneh juga sih kan kalau ada yang bilang hidup itu mencari kebahagiaan, hidup itu mencari kesenangan. Kalau gue masih mungkin pada fase hidup masih mencari kesenangan. Kayak gue ngegokar sehari dapet, ya udah besoknya gue nongkrong sama temen-temen, gue stand up, senang karena gue senang nulis. Gue senang nulis sebenarnya, bukan senang public speakingnya. Gue jelek banget public speaking. Gue tuh kalau
Serius, gue tuh sampai tingkatan kalau mau basa-basi sama orang tuh kayak mikir dulu, gue basa-basi apa ya? Kalau gue ngomong oi nanti so asik, ngomong hai lemah banget gue. Kalau ngomong sepada nanti dia Islam, kan nggak nyambung. Jadi gue orangnya raguan gitu loh. Ya udah, dan sekarang gue ya mungkin bakal menjalani mimpi gue juga, nggak tahu juga. Gue sebenarnya nggak punya mimpi juga, gue hidup untuk hari ini. Salah banget sebenarnya. Kadang tuh orang hidup, wah gue udah harus tahu nih 10 tahun ke depan gue ngapain. Di pala gue tuh besok nih gue masih bisa makan, masih bisa kumpul. Gue tahu itu salah sih, tapi ya mungkin nanti berubah. Gue Dika.